Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Kembali kami boleh merenungkan firman. Setelah sepanjang hari ini kami lewati perjalanan kami bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah kami juga mau melihat kebenaran firman-Mu yang menuntun kami dari hari ke hari. Sampai pada hari ini kami tetap berjalan dalam kemenangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami baca firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara sekalian. Malam hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Matius 27 ayat yang ke-32. Karena judul firman Tuhan diambil tentang bagaimana perjalanan bersama dengan Yesus. Journey, ya, perjalanan bersama dengan Yesus. Khususnya pada hari-hari ini, menjelang kita akan memperingati Paskah. Bagaimana ketika Yesus berjalan naik ke Golgota. Dari pembacaan ini kita melihat sebuah ayat yang tertulis dari Matius 27 ayat yang ke-32. Di sana dikatakan, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Jadi tentang Simon, ya, Simon yang dipaksa untuk memikul salib Yesus. Simon dipaksa untuk ada dalam perjalanan Yesus. Kemana perjalanannya? Menuju Golgota. Apakah kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, pengiringan kita kepada Yesus dengan satu paksaan? Apa karena Dia sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita, sehingga kita mau berjalan bersama dengan Yesus, sekalipun perjalanan kita adalah perjalanan yang sukar ke Golgota. Namun di balik kesukaran itu kita percaya ada kemenangan besar yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Tuhan tidak pernah gagal untuk menjadikan kita orang-orang yang menang. Sebab itu menjadi perenungan, ya, saya tertarik dengan ayat ini. Dikatakan ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Simon dipaksa untuk memikul salib Tuhan. Bagi kita, bukankah kita sudah mengerti? Yesus sendiri berkata, barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya, lalu mengikut Yesus. Memang ada salib yang harus kita pikul, tetapi berjalan bersama dengan Yesus adalah jalan yang menuju kemenangan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang mungkin kita tidak perlu ceritakan panjang dan lebar, tapi biarlah menjadi perenungan kita. Ada salib yang harus kita pikul menuju ke Golgota. Di balik salib ada kemenangan yang menantikan setiap kita. Untuk kita ada di dalam kemenangan yang Tuhan telah kerjakan dan sediakan bagi setiap kita yang mau mengikut Yesus, yang mau berjalan bersama dengan Yesus, yang mau menyangkali dirinya, memikul salibnya tiap-tiap hari, dan mengikut Yesus. Puji Tuhan, biarlah perenungan ini menjadi perenungan kita selama kita menghadapi Minggu Paskah. Biarlah kita ingat ada salib. Dan gak perlu sampai kita dipaksa, tetapi biarlah kita memikul salib kita. Biarlah kita menyangkali diri kita dan kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk melihat kemenangan yang telah disediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Bapa di surga, kuatkan dan teguhkan kami dalam perjalanan kami mengiring Tuhan.
beri kesempatan kepada kami untuk terus bersukacita. Karena di dalam sukacita Tuhan ada kekuatan baru yang memampukan kami terus berjalan sekalipun banyak kesukaran. Tapi kami percaya kemenangan yang telah Engkau sediakan bagi kami, Engkau sungguh ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau yang beserta dengan kami. Dan kami percaya kemenangan itu menjadi bagian kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerti bagaimana kami harus menyangkali diri kami dan memikul kami tiap-tiap hari dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan atas setiap umat-Mu yang terus memperhatikan firman dan melakukannya, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sosianim, bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati.